Oke, kembali lagi Business Audience ke dialog kita, di mana kita resi gudang yang akan mensejahterakan petani. Nah ini, satu yang menarik juga tadi telah diceritakan banyak hal. Tapi mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, banyak hal nih, banyak teori, apa ada aplikasinya? Nah Bu Titi, terkait kita ingin tahu nih, mungkin juga para penonton ingin tahu, agenda Bu, agendanya bagaimana supaya resi gudang ini bisa menjelma ke suatu aksi yang benar-benar bertujuan mensejahterakan kaum petani? Ya, sebelum saya menjelaskan mengenai agenda Pak, ada baiknya tadi saya melengkapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Sur mengenai dokumen resi gudang itu. Dokumen resi gudang ini akan dicetak di atas security paper yang diterbitkan oleh institusi yang selama ini berpengalaman di dalam menerbitkan surat berharga, termasuk di dalam menerbitkan uang. Oke, biar aman ya. Iya, biar aman. Jadi profesional ini ya. Di sana ada sekitar 13 pengaman yang ada di dokumen itu, baik yang terlihat dengan kasat mata maupun tidak terlihat dengan kasat mata. Itu alat pengamannya karena ini sebagai surat berharga. Nah, adapun mengenai agenda yang kami lakukan adalah yang pertama tentunya sosialisasi. Kita semua harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai resi gudang itu apa. Jangan-jangan orang menganggap asal saya punya gudang, saya bisa terbitkan resi gudang. Atau asal punya komunitas bisa dititipkan di mana-mana Bu ya. Betul. Yang benar adalah bahwa tidak semua gudang bisa menerbitkan resi gudang. Hanya gudang yang sudah disetujui, di-approve oleh badan pengawas, dalam hal ini Bapepti, yang bisa menerbitkan resi gudang. Jadi katakanlah Skovindo itu kan bisa menerbitkan resi gudang, dan tidak semua gudangnya bisa menerbitkan resi gudang. Hanya gudang-gudang yang kita approve ya. Jadi gudangnya dan juga perusahaannya. Nah, pertama-tama kalau pemahaman masyarakat sudah sama, lalu kita juga meningkat kepada pelatihan dari calon pengelola gudang. Karena kita tahu selama ini pengelola gudang yang ada di Indonesia masih sedikit, ya. Kan kami juga ingin memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjadi pengelola gudang. Itu yang kedua, sosialisasi, bicara dengan pengelola gudang, dengan perbankan juga, supaya perbankan juga mengetahui bahwa sesungguhnya kami sudah membuat pengamanan bagi mereka. Jadi mereka tidak lagi pusing-pusing untuk mengetahui apakah komoditinya sudah memenuhi syarat, apakah sudah diinsurans, karena kami sudah membuat itu aman. Jadi itu yang ketiga mungkin ya. Yang keempat berikutnya selain perbankan, asuransi dan berbagai pihak, jadi sosialisasi akan kami lakukan terhadap pihak-pihak terkait. Di samping itu juga kami akan melakukan pilot project. Tentunya selama ini ada beberapa hal mengenai pilot project ini. Pilot project yang kami siapkan itu sangat tergantung kepada daerah yang bersangkutan. Apakah mereka siap atau tidak. Kadang-kadang ada perusahaan pergudangannya sudah siap, namun karena kebetulan belum panen atau tidak panen, jadi bukan waktu tepat untuk melakukan resi gudang itu. Jadi hal yang menarik tadi Bu Titi, dan juga satu hal, kalau nanti gudang-gudang itu dipenuhi beras atau dipenuhi gabah atau komoditas lainnya, saya pikir mendatanya bisa lebih gampang dan terintegrasi, benar itu Bu? Betul, karena di sana di masing-masing gudang ada sistem yang dibangun oleh pusat registrasi. Dan setiap perpindahan dari resi gudang itu juga dicatatkan. Jadi kita tahu persis, misalnya berapa banyak gabah yang ada di gudang A, atau berapa banyak beras yang ada di gudang A, dan berapa banyak yang di gudang B, dan lain sebagainya. Sehingga secara aktual pemerintah bisa mengetahui stok dari beras itu yang ada. Wah, menarik sekali. Ya. Jadi tidak ada ribut data-data, nggak ada simpang siuran data lagi ke depannya. Gitu. Jadi Business Audience, hal yang menarik sekali tadi Bu Titi menceritakan pada kita agendanya, juga manfaat lainnya daripada resi gudang ini. Nah tadi dikatakan bahwa resi gudang ini yang baru ini adalah suatu hal yang baru, undang-undangnya juga baru kan begitu Bu. Nah Pak Akbar, kalau kita bicara yang baru Pak, tentu itu merupakan transformasi daripada yang lama, atau ada paling tidak benang merahnya kan Pak. Gimana bedanya Pak secara real? Baik, makasih Pak Tito.
Jadi kalau Ibu Titi tadi sampaikan tripartite agreement atau collateral management itu sebenarnya didasari pada undang-undang fidusia. Oke. Seperti misalnya pegadaian ya. Jadi kita punya barang lalu disimpan di pendana si pegadaian, kemudian kepemilikan tetap ada di si yang punya barang, tapi penguasaan ada di pegadaian. Oke. Ya. Tapi beda yang collateral management agreement itu barang dikuasakan kepada pihak ketiga, yaitu collateral manager. Oke. Atau pengelola gudang dalam konteks resi gudang yang sekarang. Nah, kepemilikan tetap yang bersangkutan yang punya barang, tapi penguasaan pada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana mentransfer antara yang lama dan yang baru? Itu dua undang-undang ini sebenarnya bisa diintegrasikan sedemikian rupa. Banyak pihak pendana menginginkan agar bentuk negotiable warehouse receipt yang tidak bisa dinegosiasikan, yang berlaku di collateral management agreement, itu kalau bisa dinegosiablekan. Bisa diperjualbelikan, diperjualbelikan. Yaitu dengan istilahnya meningkatkan status kolateral resi gudang yang non negotiable, didaftarkan di pusat registrasi. Oh, ikut daftar pusat registrasi. Dengan demikian dia nanti sudah diakui oleh undang-undang dan oleh sebab itu dapat diperjualbelikan. Nah, dengan demikian bila mana terjadi default atas debitur, maka secara mudah barang tersebut diperjualbelikan. Oh, jadi ini menimbulkan suatu yang disebut sebagai likuiditas, Pak, ya, daripada suatu proses itu sendiri. Oke, business audience, ini hal yang menarik tadi dikatakan supaya ada mempermudah. Nah, nanti kita akan menyambung lagi, kita akan break dulu, kita akan bertanya, bisa nggak sih ini menjadi lebih mudah prosesnya dibanding pada proses-proses tradisional sebelumnya? Oke, kita break dulu untuk yang satu ini.